Widih, ada yang lagi mencak-mencak nih bro. AFC tiba-tiba murka sama FIFA, marah besar sama FIFA. Kenapa coba? Gara-gara ratusan negara dan sponsor pada lari ke Indonesia semua. Nanti nasib AFC bagaimana dong? Nah, ini perlu kita bahas nih. Kayaknya AFC mau bubar nih bro. Jangan kemana-mana. Yuk, kita kupas tuntas kekhawatiran AFC terhadap Indonesia yang semakin dilirik dunia. Hi Roman, do you still remember the video that you took in Indonesia? Yes, I know it. Yeah, it reached 3.8 million. So the Indonesian fans are very excited about you. They're very happy with you. Do you have anything to say to them? Thanks so much for the support Borussia Dortmund, BVB, and of course on my own. So we are struggling for the qualification of World Cup 2026. Do you have anything to say to the Indonesian team maybe? Of course, I cross the fingers for Indonesia. So I'm looking forward to see Indonesia in 26. Fenomena luar biasa terjadi. Lebih dari 100 negara berebut hak siar FIFA Series di Indonesia, menjadikan Jakarta pusat perhatian global yang tak pernah diprediksi AFC. Lonjakan minat sponsor internasional membuat posisi AFC makin terpojok. Mereka kehilangan dominasi, kehilangan kontrol, dan kini mulai kehilangan sponsor yang selama ini menjadi tulang punggung. Indonesia tidak hanya menjadi magnet perhatian dunia, tetapi juga simbol perubahan peta kekuatan sepak bola Asia. Semakin banyak negara melirik, semakin jelas bahwa panggung baru telah lahir. Dan AFC tak siap menghadapi kenyataan itu. Mari kita mulai dengan satu kalimat pendek namun telak, langsung seperti tendangan jarak jauh. FIFA percaya Indonesia, 100 negara mendukung Indonesia, 70% sponsor memilih Indonesia, dan AFC panik karena mereka tidak bisa mengendalikan itu. Paniknya bukan sekadar level wasit kehilangan kartu merah. Ini panik level telepon darurat konfederasi, level rapat mendadak, level siapa yang salah membaca data, level kok bisa Indonesia tiba-tiba jadi pusat perhatian, dan jujur saja, reaksi ini sangat bisa dimengerti. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Asia, kekuatan komersial, spotlight global, dan dukungan institusional tidak mengalir ke Timur Tengah, bukan ke Australia, bukan ke negara-negara mapan. Tidak, mengalirnya justru ke Indonesia, sebuah negara yang selama ini cuma dianggap pasar besar tapi biasa saja, fans ribut tapi potensinya ada, tuan rumah oke tapi bukan magnet sponsor. Lalu tiba-tiba bam, laporan resmi menunjukkan angka yang bahkan orang FIFA sendiri sampai garuk kepala. 70% sponsor global FIFA Series 2026 mengalir ke Indonesia. Sementara 7 negara lain berbagi sisanya yang cuma 5%, dan itu pun berjuang keras. Ini bukan selisih, ini bukan gap, ini jurang komersial. Dan jurang itu membuat satu pihak terbakar, AFC. Sampai mereka bertanya berulang-ulang kepada tim analis, data ini benar atau servernya error? Bukan Pak, ini bukan error, ini realita. Realita bahwa Indonesia bukan lagi negara pelengkap, bukan peserta figuran, bukan tuan rumah sambilan, tetapi pusat gravitasi baru sepak bola Asia. Inilah bagian yang membuat AFC makin meriang. FIFA sama sekali tidak goyah melihat drama AFC. FIFA tidak panik, FIFA tidak terguncang, FIFA tidak peduli, karena FIFA bekerja dengan satu bahasa, angka dan pasar. Dan angka berbicara lebih lantang dari opini para birokrat konfederasi. Ketika Indonesia membawa 70% sponsor, FIFA tidak perlu diskusi panjang. Ketika 100 negara antusias ingin masuk FIFA Series karena Indonesia jadi host, FIFA tidak perlu debat. Mereka hanya berkata, Indonesia memenuhi syarat, Indonesia layak, Indonesia menarik sponsor, Indonesia punya pasar hidup, titik. Tidak ada politik acian, tidak ada sentimen regional, tidak ada drama AFC tersinggung. FIFA hanya melihat satu hal, siapa yang memberi nilai terbesar untuk sepak bola dunia? Dan jawabannya bukan Qatar, bukan Australia, bukan Uzbekistan, bukan Mauritius. Jawabannya Indonesia. Mari kita bicara angka, karena uang tidak pernah berbohong. Ketua PSSI sudah bilang sebelumnya, nilainya bisa mencapai 800 miliar rupiah jika semuanya dikelola konsisten. Banyak yang mengira itu cuma retorika, tapi hari ini, boom, 70 hak siar TV langsung masuk. Belum mulai, belum kick off, belum konferensi pers resmi,
Tapi uang sudah berdatangan seperti supporter menunggu final AFF. Rupiah 800 miliar bukan hal mustahil, bahkan mungkin underrated. Karena begitu Indonesia masuk radar global sebagai tuan rumah besar FIFA, sponsor berbondong-bondong masuk seperti mereka antre beli tiket konser Coldplay. Media telekomunikasi mulai menghitung, maskapai mulai negosiasi, brand luar negeri masuk mendadak seperti murid baru pindahan yang langsung populer. Ini bukan event biasa, ini transisi kekuasaan komersial, dan AFC tahu itu. Itulah sebabnya atmosfer di kantor AFC siang itu tegang. Bukan tegang manis ala final Champions League. Tegang seperti auditor tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan. Kalimat yang bikin AFC makin sakit kepala adalah kalimat yang keluar dari mulut staf FIFA. Lebih dari 100 negara berminat main di Indonesia. Serius, 100 negara dari berbagai benua. Padahal kuota terbatas. Padahal event ini lintas konfederasi. Padahal tidak ada keharusan negara-negara besar ikut, tetapi mereka ingin datang. Karena Indonesia, anehnya bagi AFC, menghasilkan engagement dan spotlight yang tidak bisa ditawar. Jangan salah, ini bukan sekadar soal stadion, bukan sekadar penonton. Ini soal nilai promosi. Ketika satu negara menjadi trending global hanya karena friendly match, itu sinyal keras bahwa pasar mereka hidup. Dan ketika Indonesia trending 4 kali sehari, brand global tidak menunggu, mereka menyerbu. AFC? Mereka cuma bisa melihat dari kejauhan sambil berharap grafik itu turun. Sayangnya, grafik sponsor Indonesia naik terus seperti grafik harga cabai saat lebaran. Sekarang mari kita bahas 7 negara lain. Tidak usah kita sebut semua, tapi angka-angka tidak bisa berbohong. Australia 5%, Uzbekistan 3-4%, Puerto Rico, Mauritius, Rwanda, Azerbaijan, Kazakhstan, beberapa bahkan di bawah 2%. Ini bukan sekadar Indonesia unggul. Ini Indonesia menghancurkan pasar. Sponsor global bukan bodoh. Mereka menaruh uang di tempat yang memberi dampak besar. Dan dampak terbesar itu ada di Indonesia. Sementara 7 negara lain, meskipun punya infrastruktur oke, ekonomi kuat, atau reputasi mapan, tidak memberi nilai serupa. Alasannya, karena pasar hidup tidak bisa dibangun dari beton stadion. Pasar hidup dibangun dari gairah, fanbase, kultur sepak bola yang membara, dan interaksi yang liar. Indonesia punya semuanya. AFC tidak menyadari itu. Dan sekarang mereka ketinggalan kereta. Sementara Indonesia naik, Malaysia justru meledak dari dalam negeri sendiri. Tidak lolos jadi peserta, tidak lolos bidding tuan rumah. Kena skandal pemalsuan data pemain naturalisasi. Triple hit, kombinasi maut, seperti kebobolan 3 gol dalam 10 menit. Media Malaysia panas, fans frustrasi, FAM jadi sasaran. Komentar warganet Malaysia, campuran antara iri, marah, dan denial. Tapi lucunya, semakin Malaysia panik, semakin Indonesia tidak perlu bicara apapun. Karena prestasi bicara sendiri. AFC melihat ini sebagai alasan tambahan mengapa Indonesia harus dikritik. Bukan karena salah, tapi karena terlalu cepat naik. Ironis, bukan. Organisasi yang seharusnya mendukung perkembangan Asia malah gelisah karena satu negara Asia yang mereka tidak antisipasi tiba-tiba naik kelas. Bagian paling lucu dari seluruh drama ini adalah bagaimana AFC salah membaca perkembangan industri. Mereka kira sponsor akan tersebar merata, Australia akan dominan, negara kaya akan memimpin, Indonesia akan ada di tengah-tengah, semuanya salah. Salah total. Ini seperti memprediksi Jepang bakal kalah dari Spanyol 7-0, tapi Jepang malah menang. AFC membaca Asia seperti membaca buku lama yang informasinya sudah tidak relevan. Sementara Indonesia membaca zaman, membaca pasar, dan membaca momentum. Dan momentum itu menghasilkan angka. 70% sponsor global, 100 negara antusias, 800 miliar rupiah potensi pendapatan, 70 hak siar, engagement terbanyak di Asia. Apa yang AFC miliki untuk counter itu? Opini, kecemasan, ketidaksiapan, tidak cukup. Dulu AFC adalah pusat. Setiap keputusan besar harus melewati mereka. Setiap spotlight harus melalui mereka. Setiap turnamen harus izin mereka. Tapi FIFA Series beda. Ini bukan hak AFC. Ini bukan wilayah mereka.
Ini bukan event mereka. Inilah yang paling menyakitkan. AFC tidak bisa mengendalikan momentum ini. Dan ketika dunia merapat ke Indonesia, bukan ke AFC, bukan ke konfederasi, bukan ke negara favorit mereka, maka pesan yang muncul sangat jelas. Indonesia berkembang. AFC tertinggal, bukan Indonesia yang harus dipertanyakan, tetapi AFC yang selama ini salah menilai. Beberapa analis pesimis berkata, ini cuma momentum sementara. Oh, betapa salahnya mereka. Karena tidak ada momentum sementara yang bisa menghasilkan 70% sponsor, 100 negara mendukung, 800 miliar rupiah potensi komersial, daya tarik global tingkat elite. Ini bukan keberuntungan, ini hasil kerja bertahun-tahun, reformasi federasi, profesionalisasi industri bola, perbaikan stadion, kekuatan media sosial supporter, pasar komersial terbesar di Asia Tenggara, branding sepak bola nasional yang makin naik. Indonesia naik bukan karena AFC. Indonesia naik meskipun AFC tidak percaya. Itulah yang paling membuat mereka sakit hati. 10. Kesimpulan, Indonesia bukan lagi kandidat, ini negara pusat AFC boleh merasa terancam. Boleh marah, boleh bingung, boleh ketakutan, boleh tidak siap menerima kenyataan. Tetapi fakta tetap fakta. Indonesia menjadi pusat gravitasi sepak bola Asia karena pasarnya hidup, sponsornya deras, dukungan globalnya masif, momentum industrinya kuat, sistemnya membaik, dan dunia sepak bola sedang menoleh ke arah Jakarta. Jika 70% sponsor memilih Indonesia dan 7 negara lain hanya mampu mengumpulkan 5%, itu bukan kesalahan FIFA. Itu bukan konspirasi, itu bukan manipulasi, itu bukan keberpihakan, itu kegagalan AFC membaca arah perkembangan industri. Itu kelalaian mereka, itu kesalahan prediksi mereka sendiri. Dan ketika dunia datang ke Indonesia saat sponsor merapat, saat negara-negara mengantre ingin bermain di Indonesia, maka satu hal menjadi jelas, bukan Indonesia yang harus dipertanyakan, tetapi AFC yang kini kewalahan menghadapi kebangkitan yang tidak bisa mereka kendalikan. Mari kita jujur, selama bertahun-tahun AFC merasa bahwa sepak bola Asia adalah halaman belakang mereka. Mereka pikir semua turnamen harus lewat mereka. Semua sponsor pasti memilih event yang mereka pegang. Semua spotlight akan fokus pada negara-negara kaya minyak. Semua kekuatan pasar pasti tunduk pada mereka. Lalu FIFA Series datang. Dan tiba-tiba semua teori mereka hancur seperti kartu merah menit akhir. AFC menatap papan presentasi sponsor. Grafiknya tidak bohong. 7 negara mereka andalkan. Australia, Qatar, Uzbekistan, Azerbaijan, Mauritius, Kazakhstan, Puerto Rico, tidak ada yang mendekati 10%. Indonesia seorang diri mengambil 70%. 5 kali lipat seluruh tuan rumah lain digabung. Di titik itu ruangan rapat AFC mendadak senyap, tidak ada yang berani bersuara. Karena mereka tahu, dominasi mereka retak, bukan retak kecil, retak besar. Retak yang membuat fondasi kekuasaan mereka goyang. FIFA tidak lagi menunggu pandangan mereka. Sponsor tidak lagi bertanya ke mereka. Negara-negara lain tidak lagi menengok ke arah mereka. Semua mata, dengan atau tanpa kacamata birokrasi, mengarah ke Indonesia. AFC tiba-tiba menjadi penonton. Penonton yang tidak siap, penonton yang cemburu, penonton yang tersingkir dari posisi pusat. Dan itu menyakitkan. Ada satu pertanyaan yang berulang-ulang muncul di ruang rapat AFC. Kenapa sponsor lebih suka Indonesia? Jawabannya sederhana, bahkan terlalu sederhana kalau mau jujur, karena Indonesia hidup. Karena sepak bola, Indonesia punya denyut. Karena fanbase Indonesia tidak tidur. Karena pasarnya menggila. Sponsor global bukan datang untuk infrastruktur, mereka datang untuk attention, untuk eyeballs, untuk engagement. Dan Indonesia adalah raksasa engagement. Trending setiap hari, ratusan juta interaksi bulanan, basis supporter aktif, media yang liar, antusiasme yang tidak bisa direkayasa, fanbase yang tumbuh tanpa subsidi, pasar yang mengalirkan uang hanya karena mereka cinta pada permainan. Sponsor suka hal-hal seperti itu, karena mereka bukan lembaga amal, mereka bisnis. AFC tidak paham itu. Mereka mengira sponsor mengikuti protokol politik, padahal sponsor mengikuti perhatian publik. Dan perhatian publik itu saat ini 70% berada di Indonesia.
Mau protes ke FIFA? Silakan, tapi sponsor tidak mengikuti AFC. Sponsor mengikuti pasar. Dan pasar mengatakan, pergi ke Indonesia. Di dunia sepak bola, prestis tidak bisa dibeli. Dan ketika negara-negara dari berbagai benua, Amerika Selatan, Afrika, Eropa, Asia, mulai mengatakan, kalau bisa, kami pilih venue Indonesia. AFC mendadak bingung, kenapa bukan Australia? Kenapa bukan Qatar? Kenapa bukan negara kaya? Jawabannya tidak ada hubungannya dengan jumlah gedung pencakar langit atau jumlah stadion beratap. Jawabannya adalah karena Indonesia memberi panggung, karena Indonesia memberi atmosfer, karena Indonesia memberi exposure. Di Australia, laga internasional bisa berlangsung tanpa terasa. Di Uzbekistan, pertandingan bisa disulap menjadi acara formal. Di Rwanda atau Mauritius, media global mungkin tidak melirik. Tapi di Indonesia, pertandingan friendly saja bisa viral seminggu. Pemain cadangan pun bisa trending. Bendera negara tamu bisa jadi topik nasional. Dan itu bukan hiperbola. Itu kenyataan yang sponsor lihat, FIFA lihat, dan dunia lihat. Indonesia itu bukan sekadar tuan rumah. Indonesia adalah mesin eksposur. AFC tidak punya jawaban untuk itu karena cara kerja dunia modern tidak mengikuti buku aturan konfederasi. Dunia mengikuti demam. Dan demam itu saat ini bernama sepak bola Indonesia. Ada kalimat yang beredar di internal AFC. Menurut rumor analis, kami tidak memprediksi Indonesia akan jadi sebesar ini. Ya jelas tidak. Karena mereka sibuk menaruh perhatian pada negara-negara yang mereka kira akan memimpin Asia. Sementara Indonesia bekerja diam-diam. Perbaikan stadion? Centang. Perbaikan manajemen? Centang. Reformasi federasi? Centang. Perbaikan kompetisi? Centang. Media sosial melejit? Centang. Fanbase tumbuh? Centang. Pemasaran liga hidup? Centang. Ketika semua itu selesai, sponsor berdatangan sendiri. AFC melihat semua ini telat, sangat telat, dan inilah hasilnya. Indonesia mengambil alih spotlight. AFC kehilangan kendali. Dan yang paling menyakitkan adalah FIFA tidak peduli perasaan mereka. Karena FIFA bekerja berdasarkan global interest. Dan global interest saat ini condong ke Indonesia. AFC hanya bisa berkata, kami harus mengevaluasi ulang prioritas. Ya silakan, memang seharusnya begitu. Karena industri bergerak lebih cepat dari birokrasi. Dan Indonesia sudah beberapa langkah di depan mereka. Bagaimana menurut kalian? Apakah AFC mulai redup dan kehilangan panggung? Dan mungkinkah FIFA ke depan akan menjadikan Indonesia menjadi pusat sepak bola Asia dan dunia? Yuk tulis komentar Anda. Terima kasih Bravo Timnas dan AFC segeralah bertaubat.